It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 Perkenalkan, nama saya Firda Muhardila. Saya berperan sebagai guru BK. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati. Saya berperan sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, saya Tritesa Rahmadani, berperan sebagai wali kelas. Perkenalkan, nama saya Ria Andini. Di sini saya berperan sebagai orang tua dari Delvin. Perkenalkan, nama saya Delvin. Saya berperan sebagai siswa bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, kami kelompok 1 akan membahas terkait dengan konferensi kasus. Adapun masalah yang akan kami bahas dalam konferensi kasus yaitu terkait dengan masalah bullying siswa dalam lingkungan sekolah. Gambaran masalahnya adalah siswa Delvin merupakan seorang siswa pindahan, di mana dari sekolah asalnya siswa ini tidak naik kelas sehingga ia harus pindah sekolah. Siswa Delvin berdasarkan pengamatan keseharian di kelas, dia sering melakukan kegiatan penindasan atau bully kepada teman sekelasnya. Siswa Delvin selama 3 bulan masa bersekolah selalu melakukan tindak bully kepada temannya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selama 3 bulan masa bersekolah, banyak siswa atau siswi lain yang sering melapor bahwa diri mereka dibully oleh siswa Delvin. Orang tua siswa Delvin tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan anaknya karena kurang memperhatikan kegiatan anaknya, dikarenakan sibuk untuk mencari nafkah. Itulah tadi gambaran terkait dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Berikut ini, kami akan memperlihatkan video tentang konferensi kasus yang membahas masalah bullying. Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara sekalian karena telah memenuhi undangan konferensi kasus kali ini. Kegiatan konferensi kasus kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi untuk masalah atau kasus yang dialami oleh siswa kita yang bernama Delvin, siswa kelas 12. Adapun gambaran kasus yang dialami oleh siswa kita ini yaitu 1. Siswa Delvin merupakan seorang siswa pindahan yang mana dari sekolah asalnya dia tidak naik kelas sehingga ia harus pindah. 2. Delvin berdasarkan pengamatan keseharian di kelas, dia sering melakukan kegiatan pembulian dan penindasan kepada teman-teman sekelasnya. 3. Delvin selama 3 bulan masa bersekolah selalu melakukan tindak bully kepada temannya, baik di luar maupun di dalam sekolah. 4. Selama 3 bulan masa bersekolah, banyak siswa-siswi lain yang melaporkan bahwa diri mereka dibully oleh Delvin. Kemudian saya juga melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Delvin selama di kelas. Saya mendapati bahwa Delvin ini selalu mengganggu teman-temannya saat melakukan pembelajaran dan dia juga termasuk salah satu siswa yang tidak bisa diam. Saat jam istirahat, Delvin juga selalu mengganggu teman-temannya dan melakukan tindak pembulian kepada teman-temannya baik di kelas maupun di luar kelas. Baik, sekarang saya ingin meminta pendapat dari saudara sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ketika saya menerima siswa ini masuk ke sekolah ini, saya tidak menemukan fakta bahwa anak ini dikeluarkan karena kasus pembulian. Dengan catatan yang saya terima bahwa anak ini dikeluarkan karena tidak naik kelas dan harus dipindahkan ke sekolah lain. Untuk masalah kenapa anak ini dipindahkan ke sekolah lain tidak disertakan, sehingga saya tidak memiliki alasan untuk menolak siswa tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya,
kita akan mendengarkan penuturan dari wali kelas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya wali kelas dan juga orang tua siswa Delvin di sekolah ini. Menurut pengamatan saya, Delvin ini anak yang cukup baik dan juga tidak pernah membuat hal-hal yang aneh. Tetapi memang ada beberapa siswa yang melapor ke saya bahwa Delvin ini sering melakukan pembulian. Tetapi saya belum pernah melihat tindakan secara langsung Delvin ini melakukan pembulian. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari orang tua siswa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lia Andini, biasa dipanggil Ibu Lia. Saya selaku orang tua dari Delvin. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada pihak sekolah karena sebelumnya saya tidak pernah mengetahui bahwa anak saya melakukan pembulian di sekolahnya. Mungkin ada beberapa surat yang dibikin dari BK, tapi saya tidak tahu bagaimana. Delvin mungkin tidak menyampaikan surat itu kepada saya karena saya tidak pernah menerima surat apapun dari pihak sekolah bahwa anak saya melakukan pembulian. Terus informasi dari tetangga saya, Delvin ini sering pulang sore menjelang maghrib dari sekolah, entah kemana. Dan saya juga sering menanyakan kepada Delvin apakah betul informasi yang disampaikan kepada tetangga saya, dan Delvin selalu mengelak bahwa dia tidak melakukan itu, dia selalu pulang tepat waktu. Jadi saya selaku orang tua, saya percaya kepada anak saya daripada omongan orang lain karena saya tahu bagaimana anak saya. Tapi sepertinya ini juga kesalahan saya karena saya pulang dari pekerjaan saya yaitu jam 7 malam dan saya tidak melihat langsung Delvin pulang sekolah. Jadi saya cuma bisa melihat Delvin itu dan bisa mengawasi dia ketika malam hari. Itu pun terkadang kalau saya datang, Delvin lagi sibuk belajar di ruangannya. Jadi saya berpikir bahwa anak saya tidak mungkin melakukan tindakan pembulian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari siswa kita yang bernama Delvin, mengapa dia melakukan tindak pembulian terhadap teman-temannya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya meminta maaf kepada orang tua saya dan kepada pihak yang dirugikan atas tindakan yang saya lakukan. Alasan mengapa saya melakukan pembulian karena saya merasakan pembulian dan saya ingin teman-teman juga merasakan penderitaan yang dulu saya rasakan, yaitu dengan cara membuli teman-teman saya. Saya akan menerima semua keputusan yang akan diberikan oleh guru-guru. Baik, itulah tadi penjelasan dari Delvin. Sekarang saya ingin meminta pendapat dari pihak yang hadir pada hari ini. Tindakan apa yang akan kita ambil untuk menangani kasus yang dialami oleh Delvin ini? Kepadanya saya persilahkan. Menurut saya, bahwa siswa Delvin ini melakukan hal yang fatal karena banyak laporan dari siswa lain. Mereka sering ditindas dan dibully oleh siswa Delvin, sehingga tindakan yang saya ambil yaitu mengeluarkan siswa Delvin dan dipindahkan ke sekolah lain. Saya setuju dengan keputusan kepala sekolah karena apabila kita terus mempertahankan siswa Delvin di sekolah ini, kita tidak akan pernah tahu dia akan mengulangi kesalahan yang sama atau tidak. Dan juga teman-teman yang lain akan merasa tidak adil dan merasa terancam dengan kehadiran Delvin di sekolah ini. Baik, itulah tadi pendapat dari pihak sekolah. Apakah dari orang tua siswa ingin menyampaikan sesuatu? Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada pihak sekolah dan kepada ibu guru sebagai guru BK-nya yang merasa dirugikan dengan perlakuan anak saya. Saya menerima semua keputusan yang diberikan oleh pihak sekolah karena saya tahu kesalahan yang dibuat anak saya adalah kesalahan yang fatal yang tidak bisa dimaafkan lagi oleh pihak sekolah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah karena kelakuan anak saya mencoreng nama baik saya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Itulah tadi kegiatan konferensi kasus kita kali ini dengan putusan akhir bahwa siswa kita yang bernama Delvin akan dikeluarkan dari sekolah ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan konferensi kasus kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.